Salam profit untuk semua trader base. Di video kali ini saya akan mengulas atau menganalisa market untuk hari Senin. Yang saya ulas adalah pair-pair yang biasa saya tradingkan, yaitu pair mayor, EJ, oil, dan gold. Kita akan mulai dari pair AUD/USD. Jika kita lihat AUD/USD di time frame 4, saat ini harga sudah berada di base 4, di base buy tepatnya. Ini adalah base-nya. Di sini ada 3 base yang terbentuk. Kita bisa menandai semua base ini. Ini yang pertama, lalu ada yang kedua dan ketiga, itu satu level. Kita bisa tandai keduanya. Lalu kita tandai keduanya. Kalau kita tidak tahu base mana yang akan direspon market, selama di time frame 1 market tidak membuat setup buy CB1 atau dominant break, kita tidak akan pernah tahu base mana yang akan direspon oleh market. Di sini ada base yang terdekat dengan harga, yaitu ada 3 base, tapi yang 2 base ini satu level, jadi bisa kita makin keduanya. Lalu di time frame 1 kita akan menunggu market membuat setup buy CB1 atau dominant break antara base ini atau base berikutnya. Sesimpel itu cara analisanya, karena kita hanya menunggu harga datang ke base. Karena untuk langkah awal kita hanya menandai base-base yang terdekat dengan harga, lalu kita akan menunggu respon market terhadap base tersebut. Oke, berikutnya ada USD JPY. Kita akan lihat USD JPY di time frame 4. Apakah ada base terdekat dengan harga untuk hari Senin? Jika kita lihat di sini tidak ada base yang terdekat dengan harga. Untuk base sell tidak ada, yang ada adalah base buy di sini. Jika harga turun maka ada potensi ke base buy, lalu kita akan tunggu harga di sini untuk membuat setup CB1 atau dominant break buy. Tapi untuk setup sell di sini tidak ada base sell, jadi kita akan abaikan pair USD JPY untuk hari Senin karena potensinya di situ tidak ada base. Kita akan lanjutkan lagi, berikutnya ada pair USD CHF. Kita akan lihat USD CHF di time frame 4. Saat ini harga berada di base sell, ini adalah base-nya. Kita akan tandai. Sering sekali ada pertanyaan dari teman-teman, di sesi apa saja saya marking. Saya bisa marking base di sesi apa aja, tergantung dari base yang terbentuk dan dari harga yang terdekat. Kita lihat di sini di time frame 4, harga sudah sentuh base. Jika kita tukar ke time frame 1, kita tinggal menunggu setup sell CB1 atau dominant break. Candle bear ini adalah CB1, kita tunggu dia break, baru market akan turun. Tapi jika dia membuat new high atau mungkin juga akan berganti dengan setup dominant break, kita tidak akan tahu. Tapi untuk saat ini potensinya market akan membuat setup sell CB1 break. Oke, berikutnya dari USD CAD. Kita akan lihat di time frame 4. Untuk USD CAD juga sama. Saat ini harga berada di base sell di time frame 4. Kita tinggal tandai. Lalu kita akan tunggu di hari Senin apa respon market terhadap base sell tersebut. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Di sini harga sentuh base dan belum membuat setup. Jika kita lihat dari pola candle saat ini, potensinya harga akan membuat setup dominant break. Ini candle dominannya. Tapi jika market membuat new high, maka potensinya akan membuat setup yang baru. Kita akan tunggu respon market di hari Senin. Oke, berikutnya ada pair Euro USD. Jika kita lihat pair Euro USD di time frame 4, saat ini harga sudah berada di base. Ini adalah base-nya. Kita tinggal tukar time frame ke time frame 1. Kita tinggal tunggu respon market terhadap base buy tersebut. Jika market merespon base buy tersebut, maka market akan membuat setup buy CB1 atau dominant break. Oke, kita lanjutkan lagi, berikutnya ada crude oil. Kita akan analisa crude oil. Jika kita lihat di time frame 4, crude oil saat ini juga berada di base. Tapi untuk crude oil di base 4 saya biasanya jarang ambil peluang karena risikonya sangat besar. Jika kita lihat di time frame 1, untuk time frame H1 terlalu jauh untuk crude oil, jadi kita akan abaikan crude oil karena di sini belum terbentuk base sell yang terdekat atau base buy yang terdekat dengan harga. Oke, kita lanjutkan lagi, berikutnya ada pair Euro JPY. Jika kita lihat Euro JPY di time frame H4, saat ini harga berada di base sell. Ini base nya.
Base ini cukup kuat karena beberapa kali mereject harga. Ada 3 kali harga di reject oleh base ini, dan ini adalah kedatangan yang keempat. Jika kita tukar ke time frame 1, di sini sudah terbentuk setup sell dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini potensinya harga akan turun minimal ke level Fibo 161. Apakah nanti kita bisa sell di hari Senin? Bisa saja karena ini sesuai setup, kita bisa sell di hari Senin. Atau untuk lebih amannya kita akan tunggu harga koreksi di level Fibo 50 agar risiko yang didapat juga tidak terlalu besar. Tapi jika misalnya ingin entry langsung di level Fibo 100, maka take profit di level Fibo 261. Jika kita lihat di time frame 4, level Fibo 261 ini bertepatan dengan base buy di time frame 4. Ini adalah base nya. Mungkin saja harga berpotensi untuk ke sini, tapi tidak ada yang pernah tahu market. Walaupun sesuai setup, tetap kita harus menjaga risiko dan entry dengan risiko yang terukur, agar jika setup ini tidak valid, kita tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Kita akan memindahkan Euro JPY di paling atas karena ini harga sudah berada di base. Kita akan pantau di hari Senin bagaimana respon market terhadap base sell dan setup sell dominan break tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya ada GBP USD. Jika kita lihat GBP USD di time frame H4, di sini untuk buy belum terdapat base buy karena untuk base buy ada sangat jauh sekali. Di sini ada base buy tapi sangat jauh. Begitu juga untuk base sell. Jika harga koreksi ke base sell, di sini ada base sell. Kita akan lihat apa yang akan terjadi market. Tapi untuk saat ini pair GBP USD kita abaikan dulu karena ada banyak pair yang berada di base. Oke, berikutnya pair New Zealand USD. Jika kita lihat New Zealand USD di time frame 4, di sini juga belum terdapat base buy. Ada base buy juga sangat jauh. Polanya sama seperti pair GBP USD. Kita akan abaikan juga untuk pair New Zealand USD karena base buy dan base sell cukup jauh. Untuk analisa market biasanya sesimpel ini. Kita tidak perlu menganalisa terlalu banyak market, kita hanya menunggu harga datang ke base dan membuat setup. Hanya itu. Setelah market membuat setup, maka pandangan kita terhadap market hanya sampai ke level Fibo 161 dan maksimal ke level Fibo 423. Sesimpel itu. Tapi jika misalnya teman-teman memiliki kemampuan atau memiliki teknik analisa membaca struktur market, bisa juga digunakan karena semua teknik itu sebenarnya sama, yaitu memberikan peluang untuk kita entry dan profit di market. Oke, berikutnya ada market goal. Jika kita lihat market goal di time frame 4, saat ini harga berada di base buy. Ada base yang sangat kecil di time frame 4 ini base nya. Kita akan tandai dulu base nya, apakah ini bisa digunakan. Jika kita lihat di sini base nya sudah di break. Ya, betul sekali sudah di break, artinya base ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita akan tunggu di base buy berikutnya, tapi sangat jauh. Artinya untuk market goal ini kita akan abaikan juga, karena untuk base buy juga jauh sekali. Apalagi untuk base sell ada berada di puncak, sangat jauh sekali. Kita abaikan dulu untuk market goal. Jadi untuk hari Senin untuk pair-pair yang teratas yang berada di base dan yang membuat setup seperti pair Euro JPY, ada pair USD CHF, ada pair USD CAD, ada pair Audi USD, dan ada pair Euro USD. Jadi untuk hari Senin ada 5 pair yang berada di base. Oke, sekian analisa saya untuk pair-pair mayor untuk hari Senin. Semoga ini bisa menjadi gambaran untuk mengambil keputusan trading di hari Senin. Yang pertama, tetap kita harus kendalikan risiko dengan memasang stop loss dan menghitung risiko di awal, karena itu yang paling utama. Karena kita tidak akan pernah tahu market ini akan merespon base dan setupnya tersebut. Karena itu kita hanya bisa mengendalikan risiko dengan menghitung risiko di awal. Jadi jika market tidak merespon base dan setup tersebut, kerugian yang didapat tidak akan terlalu besar. Oke, sekian videonya, semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.